Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ragam Indonesia kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi unik dan menarik yang akan menambah kecintaan Anda terhadap negeri kita tercinta, Indonesia. Informasi yang akan kami suguhkan kali ini mengenai surga wisata yang tersembunyi di ujung timur Pulau Jawa. Ternyata, Provinsi Jawa Timur memiliki beragam potensi wisata dan kekayaan alam yang mungkin saja belum pernah Anda ketahui. Kalau soal wisata kulinernya, jangan ditanya lagi. Daerah ini memang telah lama terkenal memiliki beragam olahan otentik yang lezat dan menggugah selera. Sahabat Ragam, kuliner pertama yang akan kita cicipi dikenal dengan sebutan rujak soto. Rujak soto merupakan salah satu kuliner khas kota Banyuwangi. Dinamakan rujak soto karena kuliner yang satu ini merupakan penggabungan antara rujak dan soto. Rujak di Banyuwangi lebih menyerupai lotek di Jawa Tengah, yaitu campuran sayur dan bumbu kacang. Penggabungan dua jenis olahan kuliner yang berbeda inilah yang membuat rujak soto memiliki cita rasa unik. Yuk kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Bahan untuk membuat rujak soto adalah pertama, kita haluskan bumbu terlebih dahulu. Kemudian campurkan dengan isiannya seperti lontong, timun, tempe, tahu, dan sayuran. Aduk hingga merata dan lanjutkan dengan menuang kuah soto. Kuah soto ini biasanya berisi aneka potongan daging ataupun jeroan seperti babat, usus, dan lainnya. Nah, rujak soto yang lezat siap untuk Anda nikmati. Untuk mencicipi rujak soto ini, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp15.000. Cukup terjangkau kan? Selain kuliner rujak soto, Banyuwangi masih memiliki kuliner lainnya yang harus Anda cicipi ketika berkunjung ke kota ini. Seperti kuliner berikut yang bernama nasi tempong. Nasi tempong merupakan nasi putih yang ditemani beberapa lauk pauk seperti ayam, tempe, dan tak lupa sayuran yang telah direbus. Yang khas dari nasi tempong ini yaitu sambal yang melumuri sayuran rebusnya. Sambal tempong ini memiliki cita rasa yang pedas dan segar karena ada campuran jeruk limau. Selain itu kenikmatannya lebih terasa karena sambal yang disajikan baru dibuat ketika Anda memesan nasi tempong ini. Beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan sambal ini diantaranya cabai, tomat, terasi, gula, dan jeruk nipis. Nah, karena rasa yang pedas inilah yang menyebabkan ketika memakannya muka kita seperti dipukul-pukul atau dalam bahasa Banyuwangi ditempong. Harga nasi tempong sekitar Rp13.000, tergantung lauk apa yang dipilih untuk menemani nasi tempong untuk dimakan. Untuk mencicipi nasi tempong ini, Anda bisa mengunjungi kawasan pusat kota Banyuwangi. Di sini para penjual nasi tempong biasanya menjajakan dagangannya mulai pukul 5 sore. Selamat mencoba. Sahabat Ragam, jangan puas dulu. Mari kita berlanjut ke olahan kuliner khas Banyuwangi selanjutnya, yaitu sate laklak. Sate laklak sebenarnya mirip sate kambing yang biasa kita temui. Yang membedakannya adalah bumbu khas Banyuwangi yang melumurinya. Bumbu ini terdiri dari kecap, bawang, tomat, dan jeruk nipis. Cukup sederhana proses pembuatannya, yaitu bawang dan tomat diiris, kemudian campurkan kecap dan jeruk nipis. Pemilihan daging kambingnya pun tidak sembarangan. Hanya daging terbaik dan tidak terlalu tua yang dipilih agar empuk ketika dimakan. Proses pembakaran dilakukan di atas arang sehingga menimbulkan aroma yang khas. Setelah sate matang, siram dengan bumbu khas yang telah disiapkan. Sate laklak yang gurih dengan paduan bumbu yang segar siap untuk disantap. Bosan dengan menu makanan yang biasa-biasa saja? Jika Anda menginginkan makanan yang tidak biasa namun memiliki cita rasa yang unik, Anda bisa mencoba pepes pincuk larva di Banyuwangi. Kudapan ini dari luar serupa dengan pepes lainnya yang biasa Anda santap. Namun isinya adalah anakan atau larva tawon beserta sarangnya. Biasanya sarang tawon berisi larva dan tawon muda yang dimasak dalam santan ditambah berbagai bumbu. Makanan ini akan lebih nikmat jika disantap bersama dengan nasi putih hangat. Yuk kita lihat seperti apa proses pembuatannya. Pertama, siapkan bahan utamanya yaitu larva lebah. Untuk mengambil larva lebah tidak boleh sembarangan, harus dilakukan oleh ahlinya ya. Buka sarang lebah secara perlahan, kemudian tiupkan asap ke dalam sarang untuk membuat lebah lemas dan tidak agresif.
Nah, setelah dirasa aman, saatnya mengambil larva. Untuk membuat pepes, larva yang digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran, kemudian dikukus. Sambil menunggu larva matang, siapkan bumbu-bumbunya yang terdiri dari haluskan semua bumbu, kemudian aduk dengan santan kelapa. Setelah itu siapkan daun pisang yang akan digunakan sebagai pembungkus. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi dan campur dengan larva yang telah dikukus. Selanjutnya kukus selama kurang lebih 15 menit hingga pepes larva pincuk matang dan mengeluarkan aromanya yang harum. Sensasi pedas dan gurih terasa mendominasi pepes pincuk larva ini. Apalagi dinikmati dengan nasi hangat, membuat lidah kita tak berhenti bergoyang. Selain rasanya nikmat, pepes pincuk larva memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dipercaya dapat meningkatkan stamina. Jika Anda berkunjung ke Banyuwangi, jangan lupa untuk mencicipi kuliner unik ini ya. Selamat mencicipi. Sahabat Ragam, Bondowoso adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo yang sudah lama dilirik akan keindahan alamnya. Keindahan alam Bondowoso menjadikannya sebagai salah satu penyumbang jumlah kunjungan wisatawan di Jawa Timur. Yuk, kita lihat bersama-sama keindahan alam Bondowoso. Sahabat Ragam, kali ini kita akan mengunjungi air terjun Belawan. Lokasinya tidak jauh dari Kawah Ijen membuat air terjun Belawan ini juga banyak dikunjungi oleh wisatawan. Terletak di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, air terjun Belawan merupakan hilir dari Kali Pahit, rembesan Kawah Ijen yang penuh dengan kadar belerang. Dikelilingi oleh tumbuhan macadamia dan lumut dari spesies Jackiella sp, memberi kemilau kesejukan setiap wisatawan yang mengunjunginya. Muara aliran air terjun Belawan langsung menuju ke dalam tanah dan pada akhirnya akan bermuara di daerah Asem Bagus Situbondo. Debitnya sangat besar membuat daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke air terjun Belawan. Untuk menuju ke air terjun Belawan, kita ikuti saja jalan menuju ke Ijen melalui Bondowoso. Jalan menuju air terjun Belawan sangat menantang dengan jalan naik turun tangga di antara dua tebing. Setelah sampai di Cafe Ijen, kita lanjutkan perjalanan selama 30 menit hingga melewati Kecamatan Sempol. Dilanjutkan menuju perkebunan Belawan dan setelah itu ikuti saja plang yang menuju ke air terjun. Dekat air terjun Belawan terdapat pemandian air panas yang bersumber dari mata air panas alami yang tercampur belerang. Menurut warga setempat, air panas ini berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit kulit dan dapat memperlancar peredaran darah. Pada kawasan ini juga terdapat taman milik pabrik pengolahan kopi Belawan. Tempat ini sangat cocok dijadikan objek untuk berfoto. Selain taman yang indah, di sini juga terdapat air terjun yang tidak kalah bagus dari air terjun Belawan sendiri. Jadi, jika berkunjung ke Kabupaten Bondowoso, jangan lupa untuk menyempatkan diri berwisata ke lokasi air terjun Belawan yang indah. Tidak puas hanya menyaksikan pemandangan-pemandangan indah, Bondowoso juga memiliki wisata seru yang akan menguji nyali Anda. Fun rafting, menyusuri sungai Sampean Baru menjadi pilihan pertama. Arung jeram ini dikenal dengan sebutan rafting Bondowoso Sampean Baru atau yang disingkat menjadi rafting Bosamba. Pos pemberangkatannya ada di Kecamatan Taman Krocok. Olahraga ini rupanya menjadi tujuan banyak wisatawan untuk menikmati alam Bondowoso dengan cara yang mengasyikkan. Agar semua kesenangan bisa Anda rasakan dengan maksimal, jangan lupa untuk selalu menerapkan standar keselamatan dengan benar. Kini saatnya arung jeram. Perjalanan dimulai dari arus yang tenang. Tak perlu menunggu terlalu lama, jeram pertama langsung menyambut kedatangan Anda. Kesenangan terus berlanjut. Bukan cuma adrenalin saja yang ditantang. Wisatawan pun juga dimanjakan dengan pemandangan di sepanjang Sampean Baru yang menakjubkan. Deretan tebing setinggi 10 meter seolah menjadi pagar hidup yang mengapit dan menjaga perjalanan Anda. Tak hanya tebing, 2 buah air terjun turut melengkapi lukisan alam ini. Jangan sampai melewatkan momen, Anda harus mencoba melintas di bawah air terjun ini. Sensasi jatuhnya air dingin yang menimpa tubuh bagai pijatan alami yang lembut dan menyegarkan. Perjalanan pun berlanjut di arus yang tenang. Namun, kejutan-kejutan lain masih menanti Anda.
Mulai dari perahu yang berbalik menjatuhkan semua penumpang, hingga biawak yang bisa jadi melompat ke perahu Anda. Ini pasti menjadi pengalaman yang tidak akan Anda lupa. Sahabat Ragam, jika Anda merasa keseruan sudah berakhir di Sungai Sampean Baru, Anda salah besar. Dalam perjalanan selanjutnya, Anda akan dikejutkan dengan fenomena alam yang luar biasa. Pengarungan berlanjut ke Gua Kelelawar. Begitu tiba di depan mulut gua, tim rescue langsung memukul air dengan dayung untuk membangunkan para kelelawar yang tidur. Dan pemandangan yang tersaji sungguh menakjubkan. Ratusan kelelawar terbang rendah di antara dua buah tebing yang mengapit. Rasanya seperti berada di kerajaan kelelawar. Ratusan kelelawar menjadi suguhan terakhir dalam perjalanan sepanjang 14 km ini. Butuh waktu 2 jam untuk menempuhnya, tapi segala keseruan dan panorama yang cantik membuat waktu terasa lebih singkat. Bondowoso memang tempat wisata yang luar biasa, dan kenangan berwisata di sana akan selalu lekat dalam ingatan. Sahabat Ragam, masih penasaran dengan keindahan destinasi tersembunyi Bondowoso? Tak ada salahnya jika berkunjung ke Kawah Wurung untuk menghapus rasa penasaran Anda. Ya, Kawah Wurung adalah sebuah sabana terbuka dengan kontur berbukit-bukit yang sebagian besar ditumbuhi oleh rerumputan dan beberapa pepohonan. Nama Kawah Wurung berarti kawah yang tidak jadi. Memang ada sebuah cekungan luas menyerupai kawah, tapi di dalamnya ada padang rumput. Ada banyak sapi penduduk berkeliaran di dalamnya yang dibiarkan berhari-hari merumput dengan bebas. Ketika Anda berkunjung saat musim kemarau, pemandangan dipenuhi warna kuning membara. Sementara di musim hujan, warnanya akan terlihat hijau segar dengan pucuk-pucuk daun yang mulai tumbuh. Kawah Wurung dikelilingi oleh hutan dan bukit-bukit yang selalu terlihat hijau. Salah satu tumbuhan unik yang menghuni dataran subur ini adalah bandotan atau wedusan, dengan bunga bulat-bulat berwarna putih keunguan. Tanahnya bagai dibalut karpet ungu karena tanaman tersebut memenuhi hampir seluruh permukaan. Di tempat inilah kita bahkan tak perlu pergi jauh ke Eropa untuk bisa menemukan kawasan yang dipenuhi bunga dengan latar alam pegunungan. Tak hanya itu, dari sebelah timur Kawah Wurung, kepulan asap Kawah Ijen bisa terlihat dengan jelas. Semua sisi pemandangan tampak begitu menakjubkan. Rumput-rumput di dalam kawah dan gundukan-gundukan bukit yang mengelilinginya terlihat kuning meranggas. Kontras dengan pohon-pohon berwarna hijau segar yang muncul di antara padang rumput. Bagi Anda para penggiat fotografi, khususnya landscape fotografi, tentu saja destinasi ini sangat direkomendasikan. Sahabat Ragam, kekayaan budaya Indonesia memang tak ada habisnya dan harus kita lestarikan. Bahkan dengan seiring perkembangan zaman, beberapa peperangan tradisional di Indonesia disulap menjadi sebuah seni pertunjukan yang menarik. Nah, sahabat Ragam, berikut informasinya. Karachi adalah seni pertarungan yang melibatkan dua orang lelaki yang saling pukul untuk menentukan siapa yang pantas menjadi juara di daerahnya. Bermula dari alun-alun istana, Karachi merupakan hiburan bagi para raja di Sumbawa. Karachi aslinya merupakan ajang mengadu kekuatan tenaga dalam untuk menyeleksi Laskar Bala Cucuk atau bala tentara kerajaan Sumbawa pada masa lalu. Keahlian saling pukul dan menahan pukulan lawan lambat laun menjadi tontonan yang sangat menghibur. Konon, Laskar Bala Cucuk berasal dari daerah Kakiang, Kecamatan Moyo Hilir, sehingga sampai saat ini kesenian Karachi masih berkembang di sini. Bahkan sebelum masuk kota Sumbawa besar, Anda akan menemukan patung Karachi sebagai wujud lestarinya budaya ini. Permainan Karachi biasa dilakukan oleh dua orang dewasa suku Samawa, suku asli Sumbawa. Para petarung menggunakan tongkat yang disebut sesambu dan empar atau perisai yang terbuat dari kulit kambing atau kerbau. Dengan gerak tari atau ngumang, petarung memulai Karachi sambil berbalas pantun. Berpantun dimaksudkan untuk mencari lawan untuk bertarung. Setelah menemukan lawan, para petarung akan saling pukul untuk menentukan pemenang. Karachi dipimpin oleh seorang wasit pemisah dengan menggunakan tongkat berukuran 3-4 meter. Wasit harus berlaku adil dan mampu mencegah pertarungan menjurus ke arah yang berbahaya. Permainan ini juga memiliki sandro atau dukun yang bertugas mengobati luka yang diderita oleh petarung Karachi. Permainan Karachi diawali oleh seorang pemuda menari-nari ke tengah arena mencari penantang.
Apabila ada yang berani menantang, dia juga harus menari-nari di tengah arena dan apabila sudah saling setuju, kedua pemain didandani dengan membalutkan pelindung tubuh dari pukulan yang berbahaya. Bagaikan dua petinju di atas ring, mereka dipertemukan dengan gaya yang khas. Lalu mulailah mereka saling memukul. Namun tameng menjadi penghadang yang melindungi tubuhnya dari pukulan keras. Apabila pemain tidak terampil menggunakan tameng, maka fatallah akibatnya bila pukulan kayu mengenai kepala. Permainan akan berakhir apabila juri melerainya dengan menggunakan galah bambu yang panjang. Permainan Karachi selalu ditemani dengan alunan alat musik perkusi dan juga serumpet, yaitu alat musik tiup seperti suling. Ini untuk menambah nilai kompetisi dan meningkatkan semangat dari para pemain Karachi. Seni permainan yang sudah berlangsung ratusan tahun ini memiliki sifat keberanian, kejantanan. Karachi bertujuan agar kamu, lelaki suku Sumawa, berani mempertahankan bumi Sumbawa dari orang yang ingin menghancurkannya. Sahabat Ragam, Anda berani untuk mencobanya? Tak hanya Sumbawa, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Selayar pun memiliki kesenian bela diri, dikenal dengan nama Manca Pakdang. Manca Pakdang merupakan salah satu kesenian bela diri yang menggunakan pedang dan diiringi oleh beberapa alat musik tradisional. Sahabat Ragam, kesenian yang satu ini biasanya ditampilkan pada saat pesta pernikahan ataupun pesta-pesta lainnya seperti upacara penyambutan tamu. Seperti ketika tim Ragam Indonesia menyambangi salah satu kampung tradisional yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Nah, ketika masyarakat setempat menyambut kedatangan tim Ragam Indonesia, mereka pun menyuguhkan atraksi Manca Pakdang ini. Menurut masyarakat setempat, jika atraksi ini dipertunjukkan di pesta-pesta, hal ini menandakan pesta akan berlangsung aman dan damai, karena ada yang menjaga keamanan di pesta ini. Karena pemain Manca Pakdang ini dianggap sebagai orang yang ahli atau pandai ilmu bela diri. Sejarah adanya seni bela diri ini pun terinspirasi dari pencaksilat. Manca Pakdang sudah ada di Selayar sejak zaman Kerajaan Gantarang Lalang Bata. Kerajaan yang berkuasa di Selayar ketika itu kurang lebih sekitar abad 14 hingga abad 15. Nah, sahabat Ragam, selain Manca Pakdang ada pula bela diri sejenis yang tak jauh berbeda. Namun bela diri yang satu ini tidak menggunakan senjata. Seni bela diri ini di Selayar dikenal dengan sebutan Kong Tau. Kong Tau merupakan seni bela diri yang dilakukan oleh dua orang untuk saling berkelahi tanpa menggunakan senjata dan diiringi musik tradisional. Biasanya alat musik tradisional yang mengiringi kesenian bela diri yang satu ini yakni gong dan gendang. Biasanya kesenian ini pun ada di pesta-pesta seperti pesta pernikahan atau penyambutan tamu. Pastikan Anda tak beranjak dulu ya sahabat Ragam, karena Ragam Indonesia akan segera hadir dengan informasi yang tak kalah menarik lainnya. Tetap di Ragam Indonesia.